Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Agusti dengan NIM 2414010187. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, yang mana diriwayatkan secara mutawatir oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Suatu ketika di hari Jumat pada masa awal penataan sosial di Madinah, Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah Jumat di atas mimbar. Di tengah berlangsungnya ibadah yang sakral tersebut, tiba-tiba terdengar suara tabuhan gendang dan riuh klakson tanda kedatangan kafilah dagang besar yang dipimpin oleh Dihyah Al-Kalbi sebelum ia masuk Islam, yang baru pulang membawa pasokan logistik pangan melimpah dari wilayah Syam. Kondisi Madinah saat itu sedang dilanda krisis ekonomi berupa paceklik parah dan kelaparan massal. Mendengar bunyi dan sinyal kedatangan komoditas pangan tersebut, fokus psikologis para jamaah sholat Jumat pecah seketika. Dorongan insting bertahan hidup dan antusiasme belanja membuat mayoritas jamaah spontan berdiri, membatalkan konsentrasi mendengarkan khutbah dan berlarian keluar masjid menuju pasar, hingga hanya menyisakan 12 orang sahabat saja, termasuk Abu Bakar, Umar, dan Ali, yang bertahan mendampingi Nabi. Insiden indisipliner masal ini memicu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala melalui penurunan ayat ke-11. Ayat ini turun bukan untuk menghancurkan sektor ekonomi, melainkan untuk menegakkan regulasi disiplin ibadah, mengoreksi skala prioritas tindakan publik, dan melakukan edukasi mentalitas agar umat Islam tidak mudah terdistraksi oleh stimulus materi temporer di tengah proses transfer nilai spiritual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini, yang mana yang pertama yaitu nilai manajemen skala prioritas atau fikih aulawiyat. Nilai kependidikan utama dari ayat ini adalah pengajaran mengenai manajemen waktu dan penentuan skala prioritas tindakan. Siswa dididik untuk paham kapan harus menunda urusan sekunder demi menunaikan kewajiban primer yang sifatnya mendesak dan sakral. Kemampuan mengelola prioritas ini merupakan indikator penting bagi kematangan intelektual dan emosional peserta didik dalam mengarungi kehidupan profesi yang kompleks. Yang kedua yaitu nilai etos kerja dan kemandirian finansial. Ayat ini memuat nilai etos kerja yang tinggi melalui perintah eksplisit untuk bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah. Pendidikan Islam bukan institusi yang melahirkan manusia-manusia pemalas yang berpasrah diri secara keliru.
Sebaliknya, kurikulum pendidikan wajib mendorong siswa menguasai berbagai keahlian vokasional, sains, dan kewirausahaan agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang menopang kemuliaan peradaban umat. Yang ketiga yaitu nilai loyalitas akademik dan konsistensi gerakan. Terkandung pelajaran etika kependidikan yang mendalam mengenai pentingnya loyalitas atau kesetiaan kepada mentor, guru, dan nilai ideal di tengah situasi krisis. Sikap 12 sahabat yang memilih bertahan di dalam masjid meskipun pasar sedang bergejolak diposisikan sebagai teladan kepribadian yang kokoh. Pendidikan bertugas mencetak individu-individu yang konsisten memegang teguh nilai-nilai kebenaran ilmiah dan moral, tidak ikut-ikut berlarian mengejar tren popularitas yang instan dan destruktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam tafsir Tarbawi Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.